ring di bagian belakang ini. Nah, bisa kita atur sesuai selera kita masing-masing kayak gini. Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing ponsel terbarunya Vivo, yaitu Vivo V29. Dan seperti biasa, sekarang ini waktunya kita buat bahas, lebih tepatnya review sekaligus coba berbagi fitur yang ada di ponsel Vivo V29. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kualitas fotografi maupun peningkatan dan juga fitur apa aja yang dimiliki oleh Vivo V29 dibanding Vivo V27, pastiin kalian simak dari awal agar kalian nggak ketinggalan buat update dari ponsel Vivo V29 ini. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama dari segi harga, ponsel ini emang masih sama dari generasi sebelumnya, yaitu di 5.999.000 buat varian terendah yaitu 8/256GB. Kenapa kita bilangnya varian terendah? Ya dikarenakan ponsel ini nanti punya dua varian ya. Yang terendah udah kita bahas dan yang tertinggi adalah RAM 12 dengan internal di 512GB. Itu harganya nanti kalau nggak salah akan dibanderol dengan harga Rp6.999.000. Dan buat warnanya sendiri, ponsel ini nanti bakalan hadir dengan 3 varian warna, yaitu warna hitam yang kita bahas, kemudian warna biru, dan yang ketiga adalah warna merah. Makanya kemarin para reviewer itu pada kompak upload foto dengan warna merah semua. Lanjut lagi ke pembahasannya. Buat tampilan desain dari Vivo V29, kalau dilihat sekilas kayak gini, ini ponsel emang nggak jauh berbeda dengan Vivo V27. Dan buat video komparasinya akan kita upload nanti malam setelah kita upload video review dari Vivo V27 ini. Kemudian buat setup kameranya ini sekilas emang masih cukup mirip, tapi upgrade-nya itu atau perubahannya ya, itu terdapat di bagian ring ini, ring LED flash. Bukan LED flash sih, tapi Smart Aurora Light. Kemudian buat lingkarannya ini lebih gede, kemudian ada satu kamera lagi, depth sensor di bagian samping yang nyempil nggak kelihatan kayak gini ya. Kemudian di sini ada keterangan Aura Light OIS Portrait. Dan ini buat backdoornya tentu masih pakai backdoor kaca, finishnya masih licin-licin halus gitu. Kemudian buat bodinya dan juga material yang dipakai ini masih sama persis dengan Vivo V27 sebelumnya. Dan buat tampilan depannya, ponsel ini juga kalau kita lihat sekilas, nggak kita lihat dalemannya ya, ini sama persis dengan Vivo V27 yang udah kita bahas juga. Nah, kenapa kita bilangnya hampir sama persis dan kalau kita dilihat sekilas? Karena dari layar Vivo V27 ini selain memiliki panel AMOLED dan juga panel lengkung dengan bezel yang udah tipis banget kayak pendahulunya, ponsel ini ternyata yang berbeda terdapat di bagian kerapatannya yang tinggi banget nyampe 450-an pixel. Selain itu buat resolusinya udah nggak pakai resolusi Full HD+. Ponsel ini memiliki upgrade buat resolusi layarnya sekarang meningkat di 1,5K. Mantep banget ya. Jadi kalau kita pakai buat nonton YouTube atau nonton film di ponsel Vivo V29, tentu buat kualitas warna yang dihasilkan itu bisa bikin mata kita makin betah lagi lama-lamaan nonton di layar Vivo V29 ini. Selain itu kalau kita pakai buat multitasking atau scrolling kayak gini tentunya masih tetap aman. Karena layar dari Vivo V29 ini masih tetap memiliki 3 opsi refresh rate yang bisa kita pilih. Ada refresh rate otomatis 60Hz dan juga 120Hz. Jadi nggak ada refresh rate 90Hz di Vivo V29 ini. Kemudian yang cukup berbeda di ponsel Vivo V29 kalau kita bandingkan dengan pendahulunya atau perubahannya. Ini meskipun kalau kita lihat sekilas masih sama. Kenapa kita bilangnya masih sama? Karena ponsel ini masih tetap menggunakan RAM 8GB dengan virtual RAM di 8GB juga. Kemudian Androidnya masih tetap sama di Android 13 dengan internal di 256GB seperti yang kita bahas di awal video tadi. Nah, yang berbeda di ponsel Vivo V29 tentunya ini. Nah, ini bisa kalian perhatiin buat sekarang ini buat SoC yang dipakai dari Vivo V29 ini malah bisa terbilang downgrade. Emang sebelumnya Snapdragon 778G ini chipset yang bagus, tapi buat sekarang ini kan udah kerasa chipset lama, chipset tua gitu ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan performa dari CPU atau SoC Qualcomm Snapdragon 778 kalau kita komparasikan dengan Vivo V27, saya ingetin lagi, tunggu aja videonya nanti malam. Sebisa mungkin akan kita upload buat jamnya ya. Intinya nanti malam lah buat perbandingan antara V29 dengan Vivo V27. Oke, dikarenakan ponsel ini adalah ponsel dengan desain yang bagus, kemudian punya fotografi yang selalu dibangga-banggain. Jadi selanjutnya kita bahas aja buat bagian fotografinya. Ini ponsel emang hadir dengan 3 setup kamera dengan resolusi yang sama persis kalau kita samain atau kita lihat pendahulunya di V27 ya. Karena
Kamera utamanya di 50 megapiksel, kamera ultrawide 2 megapiksel, kemudian 2 megapiksel buat kamera depth sensor. Tapi yang berbeda di V27 dengan Vivo V29, ini buat sensor utamanya udah nggak pakai IMX766, melainkan sekarang ini pakai sensor dari Samsung. Tapi buat kamera selfie-nya, ponsel ini masih tetap sama dengan resolusi 50 megapiksel dengan sensor Samsung juga. Dan perubahan yang cukup kerasa di sini ada ini ya. Buat kamera selfie-nya sekarang terdapat menu kamera ultrawide meskipun cuma 0,8. Lalu terdapat ini aura light di bagian layarnya atau flash layar ya, flash internal. Ini bisa kalian atur buat lebih hangat atau lebih dingin kayak gini. Lebih tepatnya lebih merah atau lebih ke putih-putihan gitu. Begitu juga buat flash di bagian belakang. Ini bisa dibilang hampir sama karena kita bisa mengatur buat cahaya yang dikeluarin dari aurora light di bagian belakang itu, atau lebih tepatnya ring di bagian belakang ini. Nah, bisa kita atur sesuai selera kita masing-masing kayak gini. Inovasinya bagus. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun perekaman video yang kita ambil pakai ponsel dari Vivo V29. Resolusi kamera depannya dengan itu ya, resolusi 1080 maksudnya 30 fps, dan ini kita aktifin buat stabilisasinya, stabil banget kalau cuman jalan ya. Ini sedikit lari coba. Nah, hasilnya kayak gitu, gimana menurut kalian? Dan ini buat kondisi low light kayak gini hasilnya. Nah, mantap sih menurut saya, ini udah autofocus loh buat wajahnya, mantap. Kalau ini resolusi 4K dan tentunya nggak bisa kita aktifin buat stabilisasinya kayak gini hasilnya. Kalau kita aktifin stabilisasi kayak tadi itu lebih kelihatan ngezoom buat hasilnya. Ini cuman jalan, kalau bikin sedikit lari ya kayak gini. Gimana menurut kalian dengan hasil kamera? Kalau ini resolusi 1080 60 fps, kita aktifin buat stabilisasi ultra kayak ini ya. Cek fokusnya, mantep, keren ya, fokusnya cepet nih. Kita coba buat jalan deh. Oh, ini udah lari kayak gini hasilnya, lari kayak gini, mantep ya, stabil, fokus, dan warnanya ini menurut saya kalau dilihat dari layar langsung ini kelihatan natural, nggak terlalu kebiru-biruan buat layar, bukan layar tapi buat ini ya, apa sih, langit ya, langitnya kelihatan natural banget. Dan ini bisa kita lihat buat fokusnya apakah masih detail. Kalau kita aktifin stabilisasinya ternyata masih tetap detail, mantap banget. Kalau ini perekaman 4K 30 fps tentunya, dan kita aktifin buat stabilisasi. Jarang banget di harga segini bisa mendapatkan 4K dan punya fitur stabilisasi di resolusi tersebut ya. Fokusnya nih mantep, keren ya, kayak gini hasilnya. Awannya kalau ini menurut saya sih lebih kelihatan agak biru dikit aja sih, masih kelihatan natural tapi hampir mirip dengan warna aslinya. Kalau ini perekaman 1080 nggak kita aktifin buat stabilisasi, jadi bisa kita ubah langsung ke kamera itu, kamera ultra wide. Sorry tadi malah keliru nge-zoom ya. Bisa jadi kamera ultra wide 0,6, hasilnya kayak gini, mantap. Buat kalian yang suka vlogging ataupun mau jadi konten kreator, kamera dari Vivo V29 tentunya bisa banget buat kita andelin. Ini video ganda di Vivo V29 kayak gini hasilnya ya, dengan resolusi 1080 27 fps. Yang baru itu di tampilan video gandanya gak cuman kotak dan juga bulat, sekarang ada itu tampilan gambar hati kayak gitu hasilnya. Gimana menurut kalian dengan kualitasnya nih? Fokusnya juga masih dapat meskipun kita lawan cahaya, jadi mantep banget ya buat kualitas fokus atau kamera yang dimiliki dari ponsel Vivo V29 meskipun nggak pakai itu IMX766.
selanjutnya buat fitur-fitur lain yang tersimpan di dalam Vivo V29 ini sebenarnya masih sama aja. Cuman ada beberapa sih yang downgrade, ya misalnya kayak Bluetooth. Buat konektivitas WiFi, ponsel ini masih tetap sama, tetap ada di ponsel Vivo V29. Kemudian buat kapasitas baterainya juga masih sama di 4600 mAh, tapi ada satu peningkatan di bagian adapter chargernya karena sekarang ini udah berubah dan meningkat jadi 80 watt. Jadi buat pengisiannya itu tentu makin ngebut lagi kalau kita bandingin dengan ponsel yang udah kita review sebelumnya. Dan sebenarnya buat bodi dari Vivo V29 ini sedikit lebih tipis kalau kita bandingkan dengan Vivo V27. Tapi ya lagi-lagi nggak terlalu kerasa banget, karena buat perbedaan tipisnya itu bisa dibilang ya nggak terlalu signifikan banget. Dan lagi-lagi saya ingatin buat kalian yang penasaran dengan video komparasi antara Vivo V29 dengan V27, kalian aktifin aja buat notifikasinya karena setelah ini langsung kita garap buat video pembahasan komparasi V29 dengan Vivo V27. Atau kalian juga mau request kita komparasikan dengan Oppo Reno 10, tulis aja pendapat kalian atau saran kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.